Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada yang nanya ke saya, gimana caranya melakukan riset market? Saya tidak bisa langsung menjawab tekniknya ya, tapi saya harus jawab dulu dari fundamentalnya. Saya mulai fundamentalnya itu dari perkataan salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu pernah berkata, "Dulluni ala suq," tunjukkan di mana jalan ke pasar gitu. Jadi kisahnya itu ketika Abdurrahman bin Auf itu baru hijrah ke Madinah, kemudian bertemu dengan salah satu sahabat Ansor. Salah satu sahabat Ansor itu berkata, "Wahai saudaraku, jika kau butuh harta, aku berikan harta sebagian hartaku kepadamu. Jika kau butuh istri, aku punya beberapa istri, aku ceraikan salah satunya, kamu bisa menikah dengannya." Tetapi apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Tidak. Gitu. Abdurrahman bin Auf menjawab tidak. Kemudian dullunni ala suq, tunjukkan saja di mana jalan ke pasar gitu. Jadi wah ini sebetulnya kalimat dullunni ala suq itu, tunjukkan di mana jalan ke pasar, itu menunjukkan bahwa ada dua hikmah di situ. Hikmah yang pertama adalah mindset seorang mukmin yang sejati itu dalam bermuamalah itu bukan mindset aji mumpung, mentang-mentang mau ada orang yang mau kasih duit dia terima begitu saja. Enggak begitu. Karena apa? Ketika seseorang diberi oleh orang lain, itu posisinya adalah dia sebagai orang yang penerima sedekah. Jadi orang yang menerima sedekah itu tentunya kemuliaannya di bawah orang yang memberi sedekah. Nah, Abdurrahman bin Auf itu bukan bermental seperti itu, karena beliau di Mekah pun memang sudah menjadi orang yang kaya gitu ya. Sudah terbiasa berdagang dan termasuk salah satu sahabat Nabi yang besar memberikan sedekah kepada kaum muslimin gitu. Jadi mindset Abdurrahman bin Auf itu bukan mindset aji mumpung. Ini yang harus dijadikan mindset pula kepada orang-orang mukmin di masa kini gitu. Bahwa kita jangan aji mumpung gitu. Tetap kita harus punya mindset di mana itu pasar, kita cari gitu. Kita cari sesuatu yang dibutuhkan di situ. Jadi ke pasar dulu gitu loh. Mindsetnya itu begitu, supaya kita menjadi orang yang betul-betul bisa merdeka menjadi seorang mukmin. Terus yang kedua, hikmah yang kedua adalah ketika sudah berada di pasar, kan tadi kalimatnya dulluni ala suq, tunjukkan di mana itu pasar. Ketika sudah berada di pasar, disitulah Abdurrahman bin Auf melakukan riset market. Bahasa sekarang itu istilahnya riset market. Maksudnya gimana? Beliau itu mengamati apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di Madinah yang ada di pasar di Madinah gitu loh. Kebutuhan apa saja sih yang dibutuhkan masyarakat yang ada di Madinah, yang ada di pasar itu, dicari tahu gitu. Begitu beliau sudah tahu, beliau berusaha mengadakan produk-produk yang dibutuhkan oleh market tersebut. Nah, produk itu bukan hanya barang, yang bisa juga berupa jasa gitu. Lantas apakah Abdurrahman bin Auf langsung serta-merta ada uang untuk mengadakan produk itu? Belum tentu juga. Ketika kita sudah mengetahui market, kebutuhan market, kalau kita tidak punya modal, kita bisa mempresentasikan kebutuhan market itu kepada orang yang punya modal. Nah, kita bisa mengajak kerjasama kepada orang yang punya modal untuk melakukan musyarakah, mengadakan sesuatu yang dibutuhkan oleh market. Kira-kira yang punya modal langsung mau nggak?
ya langsung mau karena sudah tahu marketnya seberapa besar gitu. Kalau marketnya besar pasti mau yang punya modal. Karena apa? Yang punya modal juga udah pasti melihat potensial lakunya dan potensial keuntungannya. Ya seperti itu. Itu teknik riset market yang paling sederhana, yaitu bersilaturahim kepada banyak orang, mencari tahu dengan insting, dengan apa namanya, dengan mendengar sana sini, mencari pokoknya apa yang sifatnya masih tradisional, yang manual, datang ke pasar, udah cari tahu informasi, lihat informasi sambil dengar, sambil tanya-tanya segala macam. Itu yang paling dasar dulu. Yang dilakukan Abdurrahman bin Auf di pasar tuh di masa itu ya seperti itu. Itu dulu yang penting ya. Itu dasarnya. Nah, mengenai riset market, teknik riset market, apalagi teknik riset market di zaman sekarang, sebetulnya kompleks banget ya, apalagi di era digital saat ini, yang mana masing-masing perusahaan itu saling bersaing. Jadi komputer tuh banyak, produk juga banyak, tapi yang butuh harus diriset dulu. Nah, jadi kalau dulu di era tahun 60-an itu orang menyediakan produk bukan karena kebutuhan. Karena memang produk itu diadain dulu, kemudian nanti ada orang beli. Tapi pada saat itu nggak punya pilihan, masyarakat nggak punya pilihan terhadap produk yang sudah ada. Tapi mulai di era 80-an baru deh ada bahwa mekanisme pasar itu berubah. Jadi produk itu diadakan atas dasar kebutuhan pasar. Ya, atas dasar kebutuhan pasar. Nah, kalau misalkan tekniknya, Anda misalkan kalau di buku ini namanya list building black book. Ini ada 8 cara. Mulai dengan cara yang sederhana, Anda bisa ngecek kecenderungan di Google aja, di Google. Ini berdasarkan kata kunci di Google. Anda bisa menggunakan Google Trend. Jadi silakan Anda di web browser tuh trends.google.com. Anda bisa melakukan ngecek tren yang ada di Google itu berdasarkan kata kunci. Jadi orang itu kita tuh bisa mengamati orang tuh sebetulnya di Google nyari apa gitu. Sekarang lagi ngetren orang nyari apa. Berdasarkan kata kunci aja itu udah bisa gitu ya. Itu sudah bisa. Itu yang walaupun ini belum 100% tepat gitu ya. Tapi ada kecenderungan itu, Anda bisa udah mulai ancang-ancang nih untuk melakukan untuk menyediakan produk. Misalkan ada kata-kata, misalnya Anda masukkan di situ baju batik gitu. Nanti dilihat grafiknya, apakah sedang meningkat, apakah sedang turun, apakah sama sekali tren yang orang nggak terlalu mencari. Nah, di situ Anda bisa amati dulu. Kalau misalnya trennya bagus, Anda bisa berpikir untuk menyediakan produk-produk yang berdasarkan kata kunci itu. Ada lagi Google Word Planner gitu ya. Tools juga untuk melakukan riset market. Kalau di buku ini ada 8 cara ya. Sambil Anda juga ngecek kompetitor. Ini yang paling susah juga. Cek kompetitor pesaing seberapa banyak ketika Anda melakukan ketika Anda ingin menyediakan sebuah produk. Apakah yang penyedia produk itu pesaingnya banyak? Karena kalau pesaingnya banyak itu berpotensi perang harga. Ya. Potensi perang harga. Kalau pesaingannya banyak gitu ya. Nah, tinggal Anda gimana cara kalau carilah yang kira-kira carilah kebutuhan yang pesaingnya masih sedikit gitu. Terus kemudian yang paling ekstrim Anda bisa cek juga apakah dibutuhkan training tertentu atau pendidikan tertentu untuk mendapatkan sesuatu. Nah, kalau ada yang butuh training itu atau ada lembaga yang mengadakan training itu, berarti di situ ada kebutuhan marketnya. Saya kira itu dasar ya. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi lebih lanjut berkenaan itu dengan teknik riset market.
Terima kasih.